Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang anxiety disorder. Perkenalkan, dengan saya Tazkiyatun Nufus dan di sini ada 3 narasumber kita. Saya Berli Julianti Mulia. Saya Fuja Fatimah Erlina. Saya Zarani Al-Falak. Di sini narasumber kita akan menjelaskan tentang anxiety disorder. Pertanyaan pertama, kita akan bertanya kepada Berli. Menurut Berli, apa sih yang disebut dengan anxiety disorder itu? Oke, baik. Anxiety disorder itu adalah gangguan yang ditandai dengan rasa cemas, rasa takut, khawatir berlebihan. Dan semua orang itu pasti mengalami anxiety, tapi tidak semua orang mengalami anxiety disorder. Dan kenapa dikatakan anxiety disorder? Karena udah mengganggu aktivitas kesehari-hariannya mereka gitu. Jadi anxiety disorder itu tidak bisa langsung kita cap aja gitu ya. Kemudian untuk Fuja, anxiety atau kecemasan itu kan hal yang sering dialami. Tapi ada kalanya jadi lebih berat. Apa sih bedanya antara kecemasan biasa dengan anxiety disorder? Jadi bedanya kecemasan biasa dengan anxiety disorder itu, kalau kecemasan biasa itu terjadi pada situasi tertentu seperti wawancara, presentasi, tantangan hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau anxiety disorder itu sering tanpa pemicu dan juga reaksi berlebihan terhadap pemicu kecil. Terus juga kalau kecemasan biasa itu biasanya gejalanya seperti keringat dingin, terus juga deg-degan. Nah, kalau anxiety itu lebih parah lagi, kayak panic attack, terus juga pusing, mual dan lain sebagainya. Nah, terus juga kalau kecemasan biasa itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari atau fungsi sehari-hari. Nah, kalau anxiety disorder itu mengganggu fungsi aktivitas kita sehari-hari, kayak gitu sih. Sangat banyak perbedaannya ya Fuja. Kemudian untuk Zahra, apa gejala fisik dan emosional anxiety disorder? Kalau dari gejala fisiknya, dia bisa berupa jantung yang berdebar, habis itu dia keluarnya keringat dingin, lalu dia merasa sakit kepala dan gangguan pencernaan. Sedangkan secara emosionalnya, dia bisa mengalami khawatir yang berlebihan, sulit, mudah tersinggung, mudah berputus asa dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Zahra, penyebab dari anxiety disorder itu apa aja? Penyebab anxiety disorder ini bisa dari faktor genetik atau dari orang tuanya, dan juga bisa dari trauma masa lalunya, dan juga kalau misalnya dari segi psikologisnya, kemungkinan dia selalu berpikir negatif. Nah, situ aja. Terima kasih Zahra. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Berli. Menurut Berli, pada umur berapa orang yang menderita anxiety disorder ini? Tidak mungkin kan dari bayi gitu kan. Jadi tolong jelaskan Berli. Untuk umur dalam segala usia sih sebenarnya. Cuman untuk rata-rata kebanyakannya remaja. Nah, dalam konteks gender itu kebanyakannya wanita. Bisa dibanding sekitar rasionya itu 2:1. Kemudian Zahra, kamu pernah tidak mengalami anxiety disorder atau kecemasan? Kalau mengalami kecemasan itu pasti ada setiap orangnya. Apalagi ketika aku ingin melaksanakan ujian, itu pasti yang saya rasakan, jantung saya berasa berdebar, mengalami keringat dingin dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kepada Fuja, bisa nggak sih kecemasan biasa meningkat menjadi anxiety disorder? Ya, kalau kecemasan biasa itu bisa meningkat jadi anxiety disorder apabila masalah atau kecemasan yang kita hadapi itu berlarut-larut, terus juga tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar, kayak dari keluarga, teman dan sebagainya. Terus juga bisa terjadi karena stres yang terlalu berat, terus juga nggak ada teman bicara, terus juga bisa terjadi karena faktor genetik juga. Apabila neurotransmitternya itu kan ada dopamin ya. Nah, apabila ada orang tuanya tuh yang mengalami gangguan anxiety disorder, itu tidak menutup kemungkinan untuk anaknya terdapat hal itu juga, gejala itu juga, yaitu anxiety disorder itu sih. Jadi ya bisa kecemasan biasa bisa berubah menjadi anxiety disorder gitu. Jadi faktor genetik itu juga bisa terjadi kepada seseorang ya Fuji. Kemudian Berli, bagaimana penanganan untuk yang mengalami anxiety disorder ini? Untuk penanganannya tentu saja harus ke psikolog ya, yang ahlinya ibaratnya. Pada psikiater tersebut atau psikolog atau psikiater ya, ini bisa kita datangin. Pada psikiater biasanya akan membantu klien atau pasien untuk mengubah pola pikirnya. Kemudian mungkin akan diberi obat-obat antidepresan dan obat penenang gitu dan sebagainya. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada narasumber. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.